insan. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Insan TV dan pendengar radio Telaga Dakwah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita kembali di dalam program acara Cerahnya Ilmu. Insyaallah akan disiarkan secara langsung dari Pesantren Islam Al-Irsyad Salatiga. Kali ini kita akan bersama Fadilatul Ustadz Rizal Yuliar Putrananda Hafizahullah. Beliau akan membawa tema tentang bagaimana cara memahami Al-Quran dan Hadis. Dan tentunya bagi para pemirsa yang ingin bertanya seputar materi yang kita bahas kali ini, kami persilahkan untuk mengirimkan melalui pesan singkat di nomor yang telah tertera di layar kaca Anda nanti. Baik, kami dari Studio Jakarta mengucapkan selamat menyaksikan, dan kepada Fadilatul Ustadz kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa Insan TV dan segenap pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan siang menjelang sore hari yang berbahagia ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah kesempatan yang baik dan kesempatan yang mulia. Bersama-sama setiap orang di antara kita bersemangat untuk belajar, menggali ilmu tentang Islam, agar ia dari waktu ke waktu menjadi seorang muslim dan muslimah yang meningkat kualitas dirinya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah merupakan sebuah kewajiban. Selanjutnya bersalawat dan membacakan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang seyogianya tidak kita lupakan. Para pemirsa Insan TV yang berbahagia, para pendengar Radio Dai, Radio Tazkiyah, Radio Telaga Dakwah, dimanapun berada, rahimakumullah. Di kesempatan kali ini, ada sesuatu yang menarik untuk kita kaji bersama. Ada sebuah ayat yang sering sekali kita baca,
Bahkan di setiap rakaat salat kita, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Setiap muslim dan muslimah pasti dia mengharapkan agar jalan hidupnya adalah jalan yang lurus. Jalan yang akan menghantarkannya kepada kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ketika membaca surat Al-Fatihah, ada sebuah doa yang berarti setiap saat kita membaca surat Al-Fatihah, setiap saat itu pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus. Dan perlu kita ketahui bersama saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah, dimanapun Anda berada. Perlu kita ingat dan ketahui bersama bahwa as-siratul mustaqim tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang pasti dituntunkan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 52, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, memberikan petunjuk jalan bagi manusia menuju jalan Allah yang lurus. Subhanallah. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia untuk menunjukkan mereka jalan yang lurus, dan di sisi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Sebuah keserasian dan keselarasan yang luar biasa. Dan kita tahu bersama bahwa ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengajarkan kecuali Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah satu kesatuan yang terdiri dari dua hal pokok, Al-Quran dan Al-Hadis, di mana saja seorang muslim dan muslimah berada, kapan saja, bersama siapapun, dan dalam kondisi apapun, apabila keduanya dijadikan sebagai jalan hidup, dijadikan sebagai pedoman hidup, maka ia akan menjadi seorang hamba yang berjalan di atas jalan yang lurus. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan memberikan petunjuk kepada kita semua menuju jalan yang lurus. Maka sudah sangat tepat jika masing-masing di antara kita, segenap ahlus sunnah wal jamaah, berbahagia karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita. Kita tidak akan pernah menjalankan ujian kehidupan di dunia ini. Kita tidak akan pernah menjalankan penghambaan diri kita kepada Allah melalui agama ini, kecuali jika semua itu didasarkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, siratal mustaqim. Akan tetapi para pemirsa Insan TV dan para pendengar radio-radio dimanapun Anda berada rahimakumullah, bahasan yang satu ini untuk mencoba mencermati, bukankah setiap muslim dan muslimah di mana saja berada, maka dia akan berkata bahwa pedoman kami adalah Al-Quran, pedoman kami adalah Al-Hadis. Dimanapun, setiap orang akan mengaku dirinya selalu berpegang kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis. Kemudian ternyata kita dapatkan bahwa terkadang di sebuah tempat kaum muslimin berbeda-beda satu sama lain
di dalam menjalankan sebuah tuntunan agama, padahal masing-masing dari mereka menyatakan, kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bayangkanlah di sebuah tempat ada 10 orang, yang masing-masing di antara mereka sedang menjalankan sebuah ibadah yang sama. Salat misalnya, atau puasa misalnya, atau membaca Al-Quran misalnya, atau apapun, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Namun, ketika kita tanya, dengan dasar apa Anda menjalankan seperti ini? Al-Quran, Al-Hadis. Masing-masing ditanya, jawabannya Al-Quran, Al-Hadis, Al-Quran, Al-Hadis. Sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Namun ternyata berbeda-beda satu sama lain. Subhanallah. Ternyata terkadang perbedaan yang sangat mendasar membedakan satu orang dengan orang yang lain, dan keduanya menyatakan bahwa mereka berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis, namun ternyata yang satu berada di barat, yang satu berada di timur. Sebab utamanya adalah karena masing-masing dari mereka memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis dengan standar pemahaman sendiri-sendiri. Ini yang menjadi sumber masalah. Karena kalau masing-masing di antara kita, manusia, yang semakin waktu semakin jauh dari zaman diturunkannya Al-Quran, dari masa disabdakannya hadis Nabi SAW, semakin waktu kita semakin jauh dari masa tersebut. Kemudian kita ternyata ingin memahami Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis, dengan pemahaman kita sendiri, berarti semakin waktu, semakin menjadi pudar pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa demikian? Karena kita semakin waktu semakin menjauh dari masa di mana generasi terbaik umat ini mengalami, menyaksikan, mendengarkan langsung diturunkannya Al-Quran dan disabdakannya setiap hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, yang semoga senantiasa dinaungi oleh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Ada satu hal lagi yang seakan menjadi rukun tak terpisahkan ketika kita ingin menjalankan agama ini dengan lurus, menjalankan agama ini dengan baik dan benar, yaitu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis, sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Diseragamkan pemahaman kita semua. Kita semua, tanpa terkecuali, kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah menyeragamkan pemahaman kita terhadap Al-Quran, terhadap Al-Hadis dengan pemahaman as-salafus salih. Siapa as-salafus salih? As-salaf di dalam bahasa Arab artinya adalah yang terdahulu. As-salih maknanya sudah familiar, yang salih. Maka ketika kata as-salaf, as-salih digabungkan, maknanya adalah generasi yang salih, yang telah jauh mendahului kita. Itulah makna as-salafus salih. Coba para pemirsa memikirkan sejenak, siapakah gerangan generasi yang salih dan yang paling jauh telah mendahului kita di atas kesalehan tersebut? Siapa mereka? Yang paling jauh dari kita dan lebih paling mendahului kita berada dalam kebenaran, berada dalam kesalihan, berada dalam kebaikan. Bahkan Allah memberkahi mereka adalah generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mereka adalah generasi yang di zaman mereka hiduplah Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Sehingga pertama kali Rasulullah SAW menyampaikan wahyu itu kepada umat Islam, maka yang pertama kali mendengar adalah mereka para sahabat Rasulullah SAW. Subhanallah. Sehingga mereka para sahabat pulalah yang telah mendahului kita dalam segala bentuk kebenaran, kebaikan, kesalihan. Dan mereka adalah generasi yang manakala mereka mengalami kekeliruan di dalam memahami ayat Al-Quran, di dalam memahami hadis Nabi, di dalam mengimplementasikan apa yang mereka pahami di kehidupan mereka sehari-hari, ternyata mereka keliru, maka langsung wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian mereka langsung diluruskan. Sehingga pemahaman para as-salafus salih, generasi-generasi terbaik umat ini yang telah mendahului kita dalam kesalihan, pemahaman mereka, pelaksanaan agama yang telah mereka jalankan adalah pemahaman dan pelaksanaan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para pemirsa sekalian rahimakumullah, kita tidak lupa sejak sekarang ini kita semakin yakin, kita semakin mantap bahwa ternyata di dalam memahami dan menjalankan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 hal yang tidak boleh terpisahkan satu sama lain agar kita bisa lurus berjalan di atas siratul mustaqim. Apa ketiga hal itu? Al-Quran, Al-Hadis, dan memahami keduanya dengan pemahaman as-salafus salih. Di dalam sebuah hadis yang sahih, tepatnya dibawakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qarni, masaku, zamanku. Beliau dan para sahabatnya tentunya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang terbaik di antara manusia setelah para sahabat generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi setelah para sahabat, yaitu para tabi'in, murid-murid para sahabat Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah itu, yaitu para tabi'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Alhamdulillah, kita jadi tahu sekarang bahwa di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami Al-Hadis, dengan pemahaman as-salafus salih, maka tidak keluar dari pemahaman 3 generasi terbaik umat Islam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan demikianlah semestinya kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan pemahaman mereka. Generasi sahabat adalah generasi yang mendapatkan persaksian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Bahkan terpilihnya mereka menjadi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah pilihan tersendiri, sebuah nilai yang tidak bisa diremehkan. Bahkan di dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pujian-pujian terhadap generasi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Para pemirsa atau para pendengar yang mengikuti kajian ini dengan catatan tulisan, atau mungkin ingin melihat langsung dari mushaf Al-Quran, bisa dilihat surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun." Dan orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita di awal-awal
minal muhajirin wal ansar, yaitu mereka dari kalangan muhajirin dan dari kalangan al-ansar. Walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Silahkan dikorelasikan ayat ini dengan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad menyatakan sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian yang datang setelah mereka mengikuti para sahabat, yaitu para tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka mengikuti mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in. Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu yang telah di awal-awal, yang berada di generasi awal, dari kalangan al-muhajirin, dari kalangan al-ansar, dan siapa saja yang mengikuti jejak mereka dalam kebaikan. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Allahu Akbar. Pernyataan Allah di dalam ayat yang diabadikan pada Al-Quran, bahwa Allah ridha kepada mereka. Mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada generasi yang berada dalam keburukan? Tidak mungkin. Kalau Allah menyatakan ridha kepada seseorang atau ridha kepada generasi tertentu, kepada sekelompok manusia tertentu, maka pastilah mereka adalah orang-orang pilihan yang senantiasa berada di jalan Allah ridhai. Radhiyallahu anhu, Allah telah ridha kepada mereka, para muhajirin, para ansar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan generasi-generasi yang terus turun-temurun dari waktu ke waktu mengikuti mereka. Waradu an, dan mereka semua telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka berada selama-lamanya di dalam surga. Dzalika huwal fawzul azim, dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Di dalam ayat ini jelas dan tidak bisa diartikan yang lain bahwa generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salafus salih, adalah generasi yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai para pendamping perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah ridha kepada mereka dari semua sisinya. Karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertutur menyatakan, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melihat hati segenap hamba-hambanya, satu persatu dilihat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan bahwa hati yang terbaik adalah hati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhtarahu li nafsihi wabta'athahu bi risalatihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah kenabian. Demikian kata Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya beliau berkata, "Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menemukan hati yang terbaik adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kemudian melihat kepada hati para hambanya. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan hati-hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati para hamba. Faja'alahum wuzara'a nabiyyih yuqatiluna ala dini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para sahabat Rasulullah
sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai pendukung, sebagai pembantu untuk Rasulnya memperjuangkan agama ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar. Betapa agung dan mulia kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salafus salih. Dan betapa mulia generasi setelah para sahabat yang mengikuti jalan mereka di atas as-siratul mustaqim, yaitu para tabi'in, selanjutnya tabi'ut tabi'in, dan selanjutnya dari generasi ke generasi, mereka yang senantiasa merujuk, terus merujuk seperti mata rantai yang akan berujung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah ahlu sunnah wal jamaah yang setiap kali menyatakan, meyakini, mantap, kami menjalankan agama ini di atas Al-Quran, di atas Al-Hadis, namun kami memahami keduanya dengan pemahaman as-salafus salih. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum wa ardahum. Ada ayat yang lain. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 115. Para pemirsa dan para pendengar yang kami muliakan dan semoga senantiasa mendapatkan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Surat An-Nisa ayat 115. An-Nisa adalah surat yang keempat. Di ayat 115, silahkan, barangkali ada yang dekat dengan mushaf Al-Quran, berikut terjemahnya barangkali bisa melihat. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapa saja yang durhaka dan membangkang kepada Rasulullah setelah jelas kepadanya kebenaran agama ini, setelah jelas baginya petunjuk ini, kemudian ternyata ia mengikuti jalan selain kaum mukminin, maka akibat yang akan mereka dapatkan, nuwallihi ma tawalla. Allah menyatakan, kami akan palingkan mereka sejauh mereka berpaling. Kepada siapa mereka berpaling? Siapa yang mereka ikuti? Wa nuslihi jahannam. Di dunia mereka akan disimpangkan jalan, dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah, wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Para pemirsa Insan TV rahimakumullah dan para pendengar dimanapun Anda berada, a'azzakumullah. Ada sesuatu yang penting untuk kita ketahui bersama, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah setelah jelas kepadanya petunjuk kebenaran, serta kemudian ia mengikuti jalan selain kaum mukminin. Para pemirsa sekalian, saat ayat ini diturunkan, siapakah kaum mukminin? Saat ayat ini diturunkan, ayat Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Pada saat ayat ini diturunkan, siapakah saat itu yang sejatinya adalah kaum mukminin? Benar sekali, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kedudukan kaum mukminin, para sahabat saat itu dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara bersamaan arti penting mengikuti Rasulullah dan mengikuti jalan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terdahulu kita, namun mereka berada di atas kesalihan yang telah terjamin dari Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah dan ia mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka akibatnya dia akan dipalingkan dan ia kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sehingga seakan memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis tidak bisa dipisahkan dengan cara, metodologi bagaimana kita memahami Al-Quran, bagaimana kita memahami Al-Hadis. Pahamilah keduanya, pelajarilah keduanya berdasarkan pemahaman as-salafus salih, generasi terdahulu yang berada di atas kesalihan, dan mereka adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya tiga hal ini, Al-Quran, Al-Hadis, pemahaman as-salafus salih, ketiganya disebutkan di dalam akhir surat Al-Fatihah. Kita semua alhamdulillah telah menghafal surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya perhatikan, dan di awal kita telah sebutkan ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan Al-Quran, jalan Al-Hadis. Firman-firman Allah, tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang sejatinya kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim. Dua sudah disebutkan. Dan yang terakhir adalah ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah Allah anugerahkan bagi orang-orang yang Allah limpahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, al-Yahudi. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, Nasara. Maka yang kita minta ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ini tidak selesai sampai di sini. Satu paket berikutnya adalah ayat yang menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu ya Allah jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu jalan an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang benar, yang tulus, yang jujur, yang murni di dalam beragama. Wasyuhada, dan orang-orang yang telah mati syahid, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalihin, dan orang-orang yang salih. Generasi-generasi terbaik umat ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka itulah as-siddiqun, mereka itulah as-syuhada, mereka itulah as-salihun. Karenanya mereka disebut sebagai as-salafus salih, sebaik-baik manusia, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Jangan lupa, ketika kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis, maka pastikan kita memahami keduanya dengan pemahaman as-salafus salih radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Bangga dan berbahagialah sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang senantiasa ketika menjalankan agama ini, kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendasarkannya dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dan
memahami keduanya dengan pemahaman as-salafus salih. Para pemirsa Insan TV, para pendengar radio Dai, radio Tazkiyah, radio Telaga Dakwah, dimanapun Anda berada rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, Qauluhu siratal ladzina an'amta alaihim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, siratal ladzina an'amta alaihim. Kata beliau, kata Ibnul Qayyim, ishtamala ala fahmi salaf lihadha sirat. Firman ini mencakup pemahaman as-salaf terhadap jalan lurus yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Demikian pula Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, wa ta'ammal sirran badi'an fi dhikri sababi wal jaza' lit-tawa'ifi ats-tsalatsah bi awjazi lafdhin wa akhsarih fa innal in'ama 'alaihim yatadammanu in'amahu bil hidayati allati hiya al-'ilmu an-nafi'u wal 'amalu as-salih. Kata beliau, perhatikanlah, ada sebuah rahasia luar biasa yang dapat terpahami dari ayat terakhir surat Al-Fatihah ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 kelompok manusia. Siapa 3 kelompok ini? Orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, orang-orang yang dimurkai, dan orang-orang yang tersesat jalan. Kata Ibnul Qayyim, perhatikan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkannya dengan ungkapan yang sangat simpel, namun memiliki makna yang sangat luas dan universal. Karena sesungguhnya kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya dan niscaya mencakup kenikmatan berupa petunjuk, mendapatkan ilmu yang benar, dan dengan ilmu yang benar itu akan terlahirkanlah amal yang saleh. Siapakah mereka yang mendapatkan nikmat, bisa beriman, berilmu dengan ilmu yang benar, serta bisa beramal saleh? Apakah al-maghdubi alaihim? Tidak. Apakah ad-dallin? Tidak. Siapa mereka? An'amta alaihim, yaitu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka. Para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Masih banyak sekali hadits-hadits yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengungkap tentang kedudukan agung generasi as-salafus salih. Generasi yang telah mendahului kita, telah jauh mendahului kita. Mereka yang sebelum abad ke-15 yang sekarang kita jalani ini, 14 abad yang silam, atau bahkan lebih daripada itu, merekalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang sejatinya secara estafet telah menyampaikan ilmu dan kebenaran ini kepada kita, dan sampailah kepada kita. Sehingga tambahkan satu sisi semangat pada diri kita, para pemirsa sekalian. Ketika kita sudah bersemangat untuk belajar dan mengamalkan kebenaran yang berdasarkan Al-Quran, bersumber dari hadis Nabi SAW, tambahkan satu sisi semangat, yaitu memahami keduanya dengan pemahaman yang lurus. Pemahaman generasi terbaik umat ini. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita jalan menuju taufiknya, menuju hidayahnya, dan benar-benar menganugerahkan kepada kita as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai,
jalan yang kelak akan menghantarkan kita, sebagaimana dengan jalan itulah Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan generasi saleh sebelum kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah di atas jalan yang lurus. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita coba lihat beberapa pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Hendra dari Makassar ingin bertanya. Apakah sama membaca Al-Quran lewat smartphone dengan mushaf, lewat smartphone dan mushaf dengan cara mendengar radio? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Rekan Hendra yang ada di Makassar dan segenap kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an adalah salah satu amalan yang sangat mulia. Membaca Al-Qur'an adalah sebuah zikir yang akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an artinya kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran, membacakan dengan suara dan gerakan bibir, lidah dan seterusnya, sehingga terbacakan dengan jelas ayat-ayat Al-Quran. Baik bacaan Al-Quran itu tanpa diiringi oleh yang lain, ataupun pada saat kita sedang dalam proses belajar, maka kita membacanya melalui media smartphone misalnya. Kemudian ada tulisan yang mungkin berjalan misalnya. Kemudian kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Maka ini pun membaca Al-Quran. Atau membaca Al-Quran dengan sambil mendengarkan radio. Ketika kita mendengarkan radio, kebetulan sedang dibacakan misalnya surat Az-Zariyat, Waz-Zariyati Dzarwa. Kemudian kita ikut membacakannya. Maka insya Allah ini tidak masalah, terutama bagi mereka yang masih berproses untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan akan menjadi lebih sempurna apabila belajar membaca Al-Quran adalah langsung dari seseorang yang dapat mengerti dan mengajarkan dasar-dasar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jambi, Pak Ustadz. Saya mau bertanya. Saya lagi belajar menghafal Al-Quran dan terjemahannya. Saya belajar sendiri, tidak belajar dengan orang yang lebih pintar. Bagaimana Pak Ustadz, salahkah belajar sendiri itu? Mempelajari Al-Quran, artinya kita sedang mempelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mempelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup hanya sekedar membaca terjemahnya. Kita wajib mengetahui makna yang ada sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama as-salafus salih, agar kita tidak keliru dalam memahami ayat tersebut atau memahami secara parsial, secara terbatas. Tidak. Kita harus memahaminya secara menyeluruh. Kita harus memahaminya secara utuh. Bagaimana para sahabat memahami ayat ini? Dalam ayat tertentu, apa tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu?
dalam ayat ini apa yang diucapkan atau dipahami oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud misalnya? Apa tafsir Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan para sahabat yang lainnya? Maka tidak cukup. Saudara kita yang ada di Jambi, tidak cukup kita membaca Al-Quran dan mempelajarinya, cukup dengan otodidak belajar sendiri, tanpa menimba ilmu tentang Al-Quran, makna-makna Al-Quran, tafsir Al-Quran, dari para ulama, dari para ustadz yang menjelaskan ayat-ayat tersebut sebagaimana dan sesuai pemahaman para ulama, yang kemudian berujung kepada pemahaman as-salafus salih. Belajarlah melalui seorang ustadz yang setiap kali menjelaskan tentang Al-Quran, maka ia mendasarkan pemahamannya dengan pemahaman Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, dan para sahabat yang lainnya. Dengan mempelajari tafsir At-Tabari misalnya, dengan mempelajari tafsir Ibnu Katsir misalnya, dengan mempelajari tafsir Al-Qurtubi misalnya, dengan mempelajari tafsir Asy-Shinqiti Muhammad Al-Amin misalnya, dengan mempelajari tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yang mereka itu dikenal dengan para ulama yang sangat ahli di bidang tafsir, akan tetapi keilmuan tafsir mereka bersambung sampai kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka senantiasa berusaha menguraikan makna dalam setiap ayat sebagaimana yang dipahami oleh para as-salafus salih. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Eka dari Riau. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya membawa HP ke WC sedangkan di dalam HP tersebut ada aplikasi Al-Qur'annya? Terima kasih Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam. Di dalam HP yang terdapat aplikasi Al-Qur'annya tidak mengapa. Hal ini pernah ditanyakan kepada sebagian ulama, kami lupa siapa ulama tersebut. Kemudian beliau menyebutkan sebuah pengkiasan. Kita menghafal sebagian ayat-ayat Al-Quran. Kita menghafal surat Al-Fatihah. Kita menghafal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya. Hafalan tersebut ada di dalam memori kita. Apakah kemudian kita tidak boleh masuk Al-Quran, masuk ke dalam kamar mandi, toilet? Tentu saja kita boleh masuk. Padahal kita membawa Al-Quran. Sehingga kata beliau, membawa handphone, smartphone yang di dalamnya terdapat aplikasi Al-Quran, insya Allah semoga tidak masalah. Tetapi kita masuk ke dalam kamar mandi sambil membaca Al-Quran, ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Jelas kita sedang membaca Al-Quran. Tapi kalau kita diam, maka ini tidak masalah. Oleh karena itu, pastikanlah sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi, pastikan bahwa selama kita berada di kamar mandi, sambil membawa smartphone yang terdapat aplikasi Al-Quran di dalamnya, tidak berbunyi aplikasi tersebut, tidak aktif aplikasi tersebut, dan terdengar di dalam kamar mandi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya Heri dari Kalimantan Barat. Masya Allah. Apakah ada hadis yang kuat tentang lahirnya bayi harus diazankan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri? Terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rekan Heri yang ada di Kalimantan, wallahu ta'ala a'lam. Beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk mempelajari dan mengkaji permasalahan ini, dan sepanjang yang kami telah ketahui, tidak kami dapatkan ada hadis dengan sanad yang kuat menyebutkan tentang disyariatkannya pembacaan azan di telinga kanan dan pembacaan iqamat di telinga kiri bagi bayi yang baru dilahirkan. Akan tetapi, sebagian ulama
memperbolehkan pembacaan azan dan iqamat dari sisi bahwa yang diperdengarkan pertama kali kepada si bayi saat pertama kali dilahirkan, terlahir ke dunia ini adalah tauhidullah yang terdapat pada azan. Allahu Akbar, tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tauhid. Sehingga kalaulah kita tidak melaksanakannya, tidak melakukannya, maka artinya kita tidak meninggalkan sebuah anjuran. Tetapi pada saat kita melakukannya, maka wallahu ta'ala a'lam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, meskipun hadis-hadis yang beliau sampaikan adalah hadis yang dhaif, oleh karena itu meninggalkannya lebih utama. Akan tetapi kalaulah ada sebagian orang melakukannya, hendaknya kita tidak langsung mengingkarinya secara serta-merta, apalagi ketika yang melakukannya meniatkan agar yang pertama kali dibacakan di telinga bayi itu adalah kalimatullah atau tauhidullah, wallahu ta'ala a'lam. Meskipun yang lebih utama adalah pastikan bahwa setiap yang kita lakukan itu bersumber dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya hamba Allah di Banjarnegara. Masya Allah, Banjarnegara, jalur selatan dari Pulau Jawa. Mau tanya, bagaimana hukumnya perdagangan kami kurang memahami pertanyaan ini, dan barangkali hamba Allah yang ada di Banjarnegara ini bisa mengirimkan ulang pertanyaan dengan redaksional yang lebih kami mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Eli dari Lamongan, Jawa Timur ya. Apakah salah kalau kita membaca Al-Quran bertujuan agar kaya, seperti membaca Al-Waqi'ah misalnya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada saudari Eli barangkali yang ada di Lamongan, membaca Al-Quran adalah ibadah. Dan semua ayat-ayat Al-Quran adalah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua ayat Al-Quran apabila seorang hamba membacanya, menghayatinya, mentadabburinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya, maka ia akan mendapatkan keberkahan. Akan tetapi mengklaim, mengakui atau bahkan meyakini bahwa membaca surat tertentu akan mendapatkan balasan tertentu, meyakini hal ini tidak boleh ketika tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan lakukan, namun pastikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakannya, mengajarkannya dalam riwayat yang sahihah. Tapi kalau kemudian kita yakini bahwa membaca surat A menjadi kaya, membaca surat B enteng jodoh, membaca surat C mendapatkan keberhasilan dalam ujian, membaca surat D akan dimudahkan rizki dan lain sebagainya. Kalau hal-hal tersebut ternyata tidak terbukti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terbukti dilakukan oleh para sahabat as-salafus salih, generasi terbaik umat ini yang berada dalam kesalihan dan kebaikan, tidak mereka lakukan, maka kita pun tidak melakukannya. Kita ahlu sunnah wal jamaah merasa bahagia bisa melakukan sedikit, namun telah sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan pemahaman as-salafus salih, daripada kita melakukan banyak, akan tetapi ternyata tidak sesuai, tidak dengan Al-Quran, tidak pula dengan hadis, tidak pula dengan pemahaman dan amalan as-salafus salih. Oleh karena itu, kami wallahu a'lam tidak mengetahui ada satu riwayat pun yang sahihah bahwa membaca surat Al-Waqi'ah misalnya bisa menjadikan seorang hamba menjadi kaya dan seterusnya. Kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas dan Allah maha mampu untuk memberikan kepada siapapun. Dan kekayaan itu adalah ujian. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
Di setiap pagi hari beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang tayyib, yang baik, dan amal yang diterima. Nabi SAW tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang berlimpah ruah. Tetapi Rasulullah SAW memohon kepada Allah rizki yang baik, yang ketika ia banyak, ia bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kalaulah ia datang dalam jumlah sedikit, itu pun akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah di Riau, mau bertanya, apakah kita boleh mengajarkan Al-Quran atau Iqra saat kita sedang berhalangan? Oh, nampaknya ini dari seorang saudari muslimah. Wallahu ta'ala a'lam. Seorang wanita yang sedang berhalangan, ia tidak diperbolehkan membaca Al-Quran menurut pendapat yang kuat, yang rajih. Dalam kondisi junub, dalam kondisi haid, ia tidak membaca Al-Quran. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti posisinya dalam posisi mengajarkan, dan apabila ia tidak melakukannya, tidak ada yang mewakili, maka mudah-mudahan ini tidak mengapa. Akan tetapi hanya dalam kondisi tertentu saja. Karena pada dasarnya seorang wanita yang haid, yang sedang berhalangan, maka ia tidak membaca Al-Quran. Kalaulah kemudian ia membaca Al-Quran dengan hafalannya, karena ia ingin menjaga hafalannya, khawatir kalau tidak ia ulang-ulang maka akan hilang karena masa haidnya cukup panjang misalnya, maka sebagian ulama meringankan hal ini, memperbolehkan bagi seorang wanita yang setiap saat mengulang-ulang Al-Quran agar hafalannya menjadi kuat, dan pada kondisi haid ketika ia meninggalkan maka hafalannya akan terganggu. Maka dalam kondisi semacam ini, mudah-mudahan sebagaimana difatwakan oleh sebagian ulama, diperbolehkan mereka untuk mengulang-ulang dari hafalan, tidak langsung memegang mushaf Al-Quran. Ataupun mengajarkan Iqra misalnya, mudah-mudahan tidak masalah dalam kondisi tidak ada yang mewakili kita ketika kita berhalangan dan kita dalam kondisi mengajarkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Satu lagi pertanyaan insyaallah, karena kita sudah sangat dekat dengan waktu salat asar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Maimunah dari Palembang ingin bertanya, apa hukumnya memegang dan baca Al-Quran tanpa berwudu terlebih dahulu? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waalaikumsalam. Rekan Maimunah yang ada di Palembang, Masya Allah. Seseorang yang dalam kondisi tidak berwudu membaca Al-Quran, selama dia tidak dalam berkondisi junub atau haid, maka tidaklah mengapa. Akan tetapi jauh lebih baik apabila ia dalam kondisi suci atau berwudu. Karenanya seorang muslim dan muslimah senantiasa menjaga wudunya. Ketika batal, meskipun dia tidak sedang akan sholat, ketika wudunya itu batal, segera ia mengambil wudu kembali. Sehingga ia selalu dalam kondisi suci. Kapan saja ia ingin berdoa, kapan saja ia ingin membaca Al-Quran, kapan saja ia ingin berzikir, kapan saja ia ingin salat, maka ia sudah dalam kondisi suci. Oleh karena itu, wallahu ta'ala a'lam, boleh seseorang membaca Al-Quran dalam kondisi tidak berwudu, tetapi bukan dalam kondisi junub ataupun haid atau nifas. Oleh karena itu, bersemangatlah kita ketika akan membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Para pemirsa Insan TV rahimakumullah, demikianlah kajian singkat kita di kesempatan siang hingga jelang sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekeliruan adalah keterbatasan kita sebagai manusia. Bersemangat untuk belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis, serta memahami dan mengamalkan keduanya dengan pemahaman dan bimbingan amal dari para as-salafus salih. Karena itulah cara yang tepat dan benar untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran.
Di kesempatan yang akan datang insya Allah kita akan lanjutkan contoh aplikatif yang diterapkan oleh para as-salafus salih di dalam menjalankan agama ini sesuai dengan petunjuk generasi terbaik umat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazahullahu khairan katsira kepada Fadilatul Ustaz Rizal Yuliar Putrananda hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya juga kami memohon maaf apabila ada di antara pesan singkat Anda yang belum sempat kami baca. Mudah-mudahan insya Allah di pertemuan yang lain kita kembali akan membukanya. Baik, kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi Anda. Insya Allah jangan lupa kami ingatkan kembali bahwasanya pada pukul 15.30 nanti insya Allah akan ada kajian langsung yang disiarkan dari Pesantren Al-Furqan Gresik bersama Fadilatul Ustaz Abu Ubaidah. Akhir kata kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel yang merelay program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.